Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal minimal di Kecamatan Payakumbuh Utara. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya izin Pak buka masker dulu ya, biar kelihatan ganteng saya di depan pemirsa ya. Karena ini ditonton oleh mertua saya juga. Iya. Oke, kita kembali lagi dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Aduh, grogi saya ini. Boleh Pak dikenalkan ini namanya siapa ini Pak? Iya. Saya ikut-ikut juga. Ya boleh Pak. Host ini. Heeh. Nama Ambo Khairul Anwar. Khairul Anwar. Mirip penyair. Iya, penyair ya. Iya. Saya panggil siapa nih Pak? Bapak, Pak Khairul. Om, atau Ustadz atau gimana ini? Pak aja lah. Bapak aja. Udah Pak? lah, udah. Udah, waduh. Kan biar akrab. Kan? Awak resiko. Iya. Oke, saya panggil Bapak aja lah ya. Atau udah? Udah lah. Udah, oke. Kita sepakat udah ya. Iya. Nanti kalau saya kilah manggil Bapak nanti tolong dibilangin. Iya. Mas udah. Oke. Udah Khairul ya. Iya. Oke, udah Khairul. Ini profesinya apa? Iya. Ambo profesinya ya. Ada beberapa mungkin. Berapa ya? Kalau yang ditekuni dari awal itu pedagang. Pedagang, pengusaha Pak. Udah ya. Usaha. Yang kedua jadi aktivis. Aktivis. Nah, cuman karena serius jadi aktivis, akhirnya nyemplung ke Senayan. Ush, nyemplung ke Senayan. Itu. Waduh, berarti di Senayan udah Khairul ini sebagai anggota DPR RI. Iya. Udah berapa kali periode ini udah? Alhamdulillah DDP Resoki dipercaya oleh masyarakat mulai dari tahun 2000 2004 sampai sekarang. sampai sekarang 2021. Ya. Ini 4 periode ya? 4 periode. Waduh, Alhamdulillah. betah ya. Nah. Betah ini karena memang mengabdi untuk masyarakat nih karena gede intensifnya ini. Gimana ini ceritanya? Iya. Kita kan semenjak jadi aktivis, Iya. tentu kita ingin memberikan kemampuan kita, Oke. kemampuan kita untuk masyarakat, untuk negara kita Iya. tercinta. Pastilah. Nah, cuma memang kalau kalau jadi aktivis, tentu skopnya terbatas. Skop terbatas ya. Skop terbatas karena Ada ruang lingkup batas-batas. juga terbatas. Iya, iya. Nah, karena sudah jadi aktivis, kemudian tiba-tiba tercabua kalau ketik awak, kecemplung kalau kata orang. Tercabua ya. Kalau kata Basah. orang Jakarta, kecemplung di DPR. Cemplung. Oke. Nah, itu ruang lingkup lebih besar. Ruang lingkup lebih besar ya. Apa yang ingin kita buat juga lebih besar. Oke. Nah, udah Khairul ini kan jarang saya lihat ini. Iya. Padahal anggota DPR RI udah 4 kali periodenya, aslinya di mana nih Pak? Ah, Udah iya. asli orang mana ini? Nah, iya. Ah. Jadi saya ini asli orang sini, Koto Nonggodang. Koto Nanggodang, dan kampung keteknya di sebelah Denai TV kok. Di Balai Keliki. Balai Keliki. Satu kampung kita ya. Satu kampung Cuman kita. saya kebetulan orang datang. Sumando. Sumando. Ah. Sumando yang paling diidam-idamkan masyarakat di sini. Ya menurut saya lah. Iya. Tapi saya tetap berusaha menjadi orang terbaik di sini karena saya pendatang. Saya ada rezeki di sini, maksudnya punya tanggung jawab di sini. Iya, betul. Ya keinginan saya menghabiskan waktu di sini. Iya. Nah ini yang perbedaannya udah Khairul ini menghabiskan waktu di mana sebelum ini. Iya. Jadi dalam kalau ceritanya agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Tergantung nego MOU aja. Iya. Tergantung apa? Titik temu ya. Titik temu. Iya. Jadi kalau dilihat sejarahnya, saya lahir di Pekanbaru. Oh, lahir di Pekanbaru. Sampai umur 5 tahun, orang tua pindah ke Balai Kaliki. Balai Kaliki. Artinya ke Payakumbuh. Ke Payakumbuh ya.
sampai umur 3 tahun kemudian kelas 3. Jadi saya masuk SD kelas 1 dari Pekanbaru, langsung masuk SD di sini kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 sampai kelas 3 SD. SD di Balai Gadang. Oh, masih di sini ya? Masih sini. Kemudian saya pandai mengaji juga masjid depan ini. Masjid Gadang. Masjid Gadang. Nah, gurunya namanya almarhum Haji Ali. Oh, udah almarhum. Almarhum Haji Ali. Nah, kemudian saya dibawa oleh orang tua ke Jakarta, merantau. Nah, disitulah barangkali episodenya dimulai, di mana masa kita ini untuk eksis, berarti sekolah harus berhasil. Iya. Alhamdulillah saya masuk ke UI, Universitas Indonesia. Wih, keren ya. Nah, di tahun 82. 82 ya. 2 tahun setelah itu saya lahir. Iya. Tapi kalau lihat model-model dekat juga sama saya usianya nih. Beda-beda tipis. Beda tipis, ya. Nah, kemudian disitulah saya sebagai mahasiswa, di samping belajar saya tertarik untuk menjadi aktivis. Aktivis ya. Nah, kebetulan saya di masa mudanya itu tidak dekat dengan agama. Oh, Ya, agak khilaf juga waktu itu ya. mirip-mirip lah. Rambut saya kurang lebih segini juga. Waduh. Ya, waktu itu. Saya bertemu senior ini cerita. Celana saya juga begini juga, ya, persis. Ini Cuman bajunya lebih bagus ini. lebih bagus ini. Ya, saya bajunya baju 77. Baju 77 itu seperti apa itu baju 77? Baju zaman dulu. Oke, Ini ini penampilan saya ini udah ya. Ini memang di request dipinta oleh mertua saya. Oh, Kayak alhamdulillah. gitu aja lah. Iya. Kalau saya rapi-rapi kayak udah ini nanti banyak perempuan yang suka sama nanti anaknya gimana kan? Iya. Aduh, alasan saya. Iya. Oke, udah ada berarti dari UI. Ya, jadi aktivis. Karena waktu itu saya waktu zaman mudanya semacam kehilangan pegangan hidup. Iya, Saya kealfaan di ya. UI, ya kan, nggak jelas mau ngapain, ya kan. Akhirnya saya ketemulah dengan training agama. Oh gitu. Waktu itu saya dibawa ke ITB Bandung ya. di Bandung, di Salman. Nah, disitulah saya mulai berubah. Saya mulai jadi aktivis Islam di Masjid Arif Rahman Hakim UI. Mulai di sana mendekatkan diri lagi ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Artinya jadi aktivis yang lebih memilih arahnya ke Islam. Arahnya ke agama Ke ya. agama, betul. Waktu alfa atau khilaf dari Allah Subhanahu wa taala itu kuliah masih lanjut gitu. Masih, alhamdulillah hampir DO. Karena kehilangan pegangan akhirnya nggak ngerti mau apa. Nggak ngerti ya. Udah jadi kalau kalau dosen-dosen bilang itu karena saya jurusan farmasi, Iya. belajar kimia. Itu kalau nyari zat, itu zat yang paling susah dicari. Iya. Itu namanya golongan sisa. Golongan sisa. Nama kimianya. Oh gitu. Nah, saya ini dibilang golongan sisa. Oh, yang susah Udah hampir habis. Tapi alhamdulillah selamat. Ya. Selamat ya. Akhirnya kuliah selesai. Nah, terus ya. Oke. Nah, kenapa bisa berproses menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Pekanbaru atau Riau ini? Riau ya. Kenapa bisa dari sana? Kenapa nggak memilih dari Sumatera Barat? Kan udah asli Kutunang Godang. Iya. Kumbu Utara. Iya betul. Kenapa dari pemilihan dapil dari Pekanbaru Riau itu? Apakah dipercaya di sini atau memang karena ada usaha di sana? Jadi waktu itu ya saya ditugaskan untuk membina daerah, membina politik dari partai saya. Iya. Daerahnya Medan, Riau, Kepri. Oh, berarti Andalas semua ya? Nah, Andalas semua. Kemudian saya juga kan lahir di Pekanbaru. Oke. Orang tua saya juga dulu punya rumah di Pekanbaru. Baru ya. Nah, kemudian ya akhirnya dilihat seperti itu. Saya juga aktivitasnya banyak di sana. Akhirnya dipercaya oleh partai saya untuk jadi wakil di sana. Oh gitu. Nah, itulah
awal ceritanya. Ya, tapi istri orang Pekanbaru atau asli? Nah, Di Payakumbuh istri juga? orang Padang Kandis, Tujuh Talagu. Kota Lagu itu daerah Kabupaten Daerah 50 kota atau? dekat-dekat Limbanang, Dangung-Dangung, Oh, Kabupaten 50 kota. 50 kota. Suliki ya, arah-arah ke sana ya. Arah sana. Kalau saya dulu juga sering ke sana jualan. Ah ya. Oh, keluar dari Bandung saya di Blok M jualan. Oh. Belok-belok mudik. Oh gitu. Tapi nggak perlu kita bahas itu ya. Kita Iya. pengen ngebahas Bapak tapi setelah break. Ya, ya, ya.